Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini kita akan mulai kembali pembelajaran untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, khususnya untuk anak-anakku sekalian kelas 10 TKJ dan kelas 10 Teknik Logistik di SMK Teknologi. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi yang ada di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Ini adalah video keempat. Namun sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, pada saat ini, alangkah baiknya kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini Bapak akan membahas tentang aplikasi pengolah kata atau yang biasa dikenal, banyak ya aplikasi pengolah kata itu. Tapi di sini Bapak akan menjelaskan tentang aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Office Word. Namun sebelum membahas tentang aplikasi Microsoft Word, Bapak akan awali dengan tata cara mengaktifkan perangkat komputer ya. Jadi di sini Bapak akan mengawali dengan bagaimana cara-cara mengaktifkan atau menghidupkan komputer. Sebelum ke materi, terlebih dahulu Bapak akan awali dengan tutorial cara memasang kabel atau hitungannya perangkat keras ya. Kabel-kabel untuk menghubungkan antara CPU ya, Central Processing Unit, dengan layar monitor. Nah, posisi yang sekarang diperlihatkan ini posisinya komputer dalam keadaan belum aktif ya. Belum aktif. Kemudian bagaimana cara menghidupkan komputer? Oke, hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghidupkan komputer ya. Baik, yang pertama di sini sudah disiapkan beberapa kabel. Mohon maaf masih acak-acakan ya. Beberapa kabel. Di sini ada 3 kabel, yaitu 2 kabel power. Ini yang dimaksud dengan kabel power ya. Ini adalah kabel power. Mohon maaf. Ini kabel power, yang ini untuk menghubungkan ke arus listrik. Kemudian yang selanjutnya yang ini untuk menghubungkan ke CPU atau ke layar monitor. Oke. Kemudian untuk yang hijau ini namanya kabel PGA ya. Ini untuk menghubungkan antara CPU dengan monitor. Oke, langsung saja. Oh, ada lagi satu, yaitu ini mouse ya. Kemudian yang ini keyboard. Kalau yang ini kan udah tahu kan tadi, pasti ini adalah CPU dan ini monitor. Nah, untuk mouse di sini kita menggunakan USB ya, kabel USB dua-duanya. Oke. Lalu bagaimana cara menghubungkan atau memasang kabel-kabel pada CPU? Baik, di belakang sini. Nah, ini bentuk belakang dari CPU ya. Yang pertama ini ada khusus colokan dari kabel PGA dari kabel power ya, yang nanti dihubungkan antara CPU ke arus listrik. Kemudian ini ada mikrofon. Ini ya ada mikrofon. Mikrofon ada 2 ya, ada di belakang dan ada di depan. Ini untuk audio. Yang ini mikrofonnya. Kemudian selanjutnya ini ada USB. Jadi untuk memasangkan mouse dan keyboard bisa dari belakang, bisa juga dari depan. Depan ada ya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya ini ada colokan nih. Nah, ini nanti yang dikhususkan untuk kabel PGA ya.
PGA antara CPU dengan layar monitor. Kemudian kalau ini untuk print lama ya, ini juga sama. Kemudian yang ini untuk jaringan internet atau LAN ya. Ini jadi nanti kalau mau masang internet lewat sini. Nah, bisa juga yang di bawah. Oke. Baik, langsung saja. Pertama kita siapkan kabel PGA terlebih dahulu. Bagaimana cara menghubungkannya? Baik. Pertama kita pasangkan dulu kabel PGA-nya ya, kabel power, mohon maaf ini ya, kabel power. Kabel power. Ini sudah terpasang kabel powernya. Kemudian kabel power yang kedua yaitu untuk menghubung, ini kabel power yang kedua ya. Kabel power kedua untuk menghubungkan ke layar monitor. Dimana dia adanya? Nah, di bawah sini. Bentar ya. Nah, di sini sudah ada. Ya. Sini sudah ada kabel powernya nih, yang ini. Ada tuh ya. Oke ya. Kemudian ini untuk menghubungkan kabel PGA. Ini yang PGA, ini yang kabel power. Baik. Ini kabel power ya. Siap. Kita pasang di sini ya. Mohon maaf. Kita pasang. Oke, sudah. Kemudian ini kabel PGA-nya. Awas kabel PGA jangan kebalik ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi jangan sampai kebalik. Ini yang kecilnya harus dipasangkan sesuai dengan pasangannya ya. Jadi di bawahnya kecil, di atasnya gede ya. Nah, kemudian kita pasangkan, kita lihat. Nah, ini cara memasangkannya, awas hati-hati. Nah, ini untuk mengencangkan karena di dalamnya sudah ada murnya ya. Oke, kita pasang saja biar kencang. Oke, sudah. Kemudian ujung kabel PGA yang satunya kita pasangkan di layar di CPU ya. Nah, kita pasangkan di sini. Kita kencangkan juga ini biar tidak copot ya. Karena perangkat komputer itu semuanya mengandung listrik. Jadi untuk safety-nya harus tetap dijaga ya. Oke. Semua sudah terpasang dengan rapih ya, sesuai pada tempatnya. Oke. Nah, ini sudah terpasang, kita rapihkan dulu. Baik. Kemudian tadi untuk kabel USB pada keyboard. Ini kabel USB pada keyboard. Boleh kita pasangkan terlebih dahulu ya sebelum komputer itu diaktifkan. Ingat, ini seperti ini ujungnya ya. Jadi harus disesuaikan. Kemudian mouse-nya juga jangan lupa, ini mouse ya. Kita pasangkan juga. Oke. Baik. Nah, ini sudah terpasang. Mouse-nya juga terpasang. Oke, kita rapihkan dulu. Baik. Kemudian selanjutnya tadi kita sudah siapkan ya untuk arus listriknya. Nah, ini tadi dua kabel power, satu yang ke CPU dan yang satu yang ke monitor ya. Oke. Hati-hati ya, harus tetap dijaga. Jangan sampai salah. Oke, kita masukkan. Begitupun yang ini. Sudah hidup ya. Oke, untuk menghidupkan CPU, lampu power udah hidup, udah nyala. Kemudian pada CPU di depannya itu ada tombol power ya.
Tombol power, cari aja yang gambar power ya. Nah, tahulah yang gambar power ya. Baik, kita hidupkan. Nah, maka di sini oke, kita tekan F1. Nah, ini dia tata cara bagaimana memasang kabel perangkat komputer atau menghubungkan antara CPU ke listrik, kemudian monitor ke listrik, begitupun yang CPU ke layar monitor. Oke, itu saja. Terima kasih dan selamat pagi. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran tentang aplikasi Microsoft Office Word, yang pertama Bapak akan menyampaikan sejarah berkembangnya aplikasi Microsoft Office Word ini ya. Jadi aplikasi Microsoft Office Word itu adalah sebuah perangkat lunak atau software yang dikembangkan oleh Microsoft. Ya, jadi oleh Microsoft. Kemudian Microsoft Office Word ini atau Microsoft Word pertama kali diperkenalkan pada dunia yaitu tanggal 25 Oktober 1983. Kira-kira kalian sudah lahir atau belum ya? Jadi waktu itu Microsoft Office Word itu namanya bukan Microsoft Word, akan tetapi diberi nama yaitu Multitool Word ya, Multitool Word. Jadi di awal perisannya Multitool Words ini hanya bisa digunakan untuk komputer dengan sistem Xenix karena waktu itu belum ada Microsoft Windows ya. Jadi belum ada Windows seperti sekarang. Tampilan komputer yang pertama itu Windows ya, ada Windows 7 kemudian dan lain sebagainya, terus berkembang. Kemudian di tahun-tahun berikutnya seiring perkembangan teknologi mereka senantiasa mengupgrade pengetahuannya. Nah, Multitool Words ini dikembangkan agar bisa digunakan untuk sejumlah platform lainnya seperti apa? Komputer IBM, Apple, Macintosh, komputer AT dan lain sebagainya. Oke, itu sekilas sejarah tentang aplikasi Microsoft Office Word. Jadi nanti bisa kalian cari ya sumbernya di mana aja. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah tampilan awal tampilan awal pada Microsoft Office Word. Nah, sebelum membahas tentang menu-menu yang ada di aplikasi Microsoft Word, terlebih dahulu bagaimana cara memulai aplikasi Microsoft Word tersebut. Jadi langkah-langkahnya yang pertama pilih tombol start, ini yang ada di bawah ini ya. Ini tombol start ini ada di bawah. Lalu setelah klik start, yang kedua setelah muncul tampilan menu ini seperti ini ya, tampilan menu, kemudian pilih aplikasi Microsoft Office. Atau pertama kali yang kedua pilih All Program, lalu pilih Office. Jadi Office itu banyak nanti ya, ada Office Word, ada Office Excel, PowerPoint dan lain sebagainya. Pilih All Program, lalu kemudian pilih Microsoft Office Word yang di sini dijelaskan tentang aplikasi Microsoft Office Word 2010. Tuh. Nah, ini tampilan-tampilan yang ada di layar atau setelah kita membuka aplikasi Microsoft Office Word. Nah, di dalam aplikasi Microsoft Word itu kita bisa lihat di atasnya ada gambar, yaitu ada nama atau menu. Nama-nama ada seperti File, Home, Insert, Backlight. Nah, itu biasa pada umumnya disebut dengan menu atau tab ya. Jadi tab File, tab Home, Insert, Backlight. Jadi kalau ada yang menjelaskan silahkan klik atau pilih tab file atau menu file, berarti kita cari ini yang di atas, oh ini file. Nah, kemudian di bawahnya terdapat beberapa menu. Nah, ini yang pertama kali yang akan dibahas yaitu tab file ya. Jadi di tab file ini ada beberapa pilihan, diantaranya ada save,
kemudian ada save as, open, close, info dan sebagainya. Kalau save ini fungsinya adalah untuk menyimpan dokumen ke tempat penyimpanan komputer. Artinya salah satu yang biasa digunakan untuk save ini yang pertama ya, ketika kita melanjutkan pembuatan berupa misalkan makalah atau lain sebagainya, kita mengedit kemudian disimpan, di save aja, maka dia udah otomatis menyimpan pada file sebelumnya. Lalu yang kedua ada save as. Save as ini fungsinya untuk menyimpan file baru ya. Jadi kita membuat file baru nih, kemudian save as gitu ya. Kemudian ada open untuk membuka dokumen yang terbaca di aplikasi Microsoft Office Word. Kemudian close, mudah-mudahan nanti kita bisa praktek ya dengan cepat. Doakan saja semoga pandeminya segera berlalu sehingga pembelajaran kembali normal. Oke, ini banyak ya. Ini di menu file. Ini yang Bapak akan menjelaskan secara yang umumnya saja yang sering digunakan. Lalu yang kedua, mohon maaf, ini masih dalam menu file ya. Ada print untuk mencetak, ada save, ada have, ada option dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ini ketika kita memilih tab home ya. Di tab home ini ada paste atau paste, kemudian ada cut ya. Yang kedua ini tulisannya bacanya cut ya. Kemudian yang ketiga ada copy, ada font style, berikutnya ada bold, ada italic, ada underline, ada ABC, ada superscript dan subscribe spot. Nah, ini dan lain sebagainya. Untuk nomor 1 paste ya. Untuk menempelkan tulisan atau gambar yang telah disalin, yang akan kita salin ya. Jadi contoh misalkan kita sedang mengerjakan makalah atau tugas teks tertulis, yaitu mengerjakannya di aplikasi Microsoft Word. Pada lembaran 1 misalkan kita ingin mengcopy. Nah, maka kita buka lembaran baru yang baru ya, kemudian tempatkan kursornya di situ lalu dipaste. Jadi paste itu gunanya untuk menempelkan gitu. Kemudian ada lagi cut. Cut itu berfungsi untuk memotong tulisan atau gambar yang kalian seleksi di dalam dokumen. Artinya kalau cut ini beda dengan copy. Kalau copy itu menggandakan, berarti kalau menggandakan pasti ada kopiannya, ada yang aslinya. Kalau cut beda. Kalau cut itu berarti kita memotong. Salah satu contoh misalkan saya makan nasi. Nah, makannya itu kita potong. Nah, saya nasi. Jadi makannya hilang. Kenapa? Karena makannya itu sudah dipotong dan tidak akan ada di dalam dokumen atau file yang pertama. Beda kalau mengcopy gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau copy itu untuk menyalin, jadi untuk memperbanyak, untuk menggandakan. Menggandakan file yang sudah kita buat. Kemudian ada font style. Font style itu apa? Kita lihat nomor 4. Font style itu untuk memilih jenis huruf yang kita inginkan, untuk memilih atau merubah jenis tulisan yang kalian inginkan. Contoh misalkan kita membuat makalah. Membuat makalah itu biasanya rata-rata menggunakan jenis huruf atau font stylenya itu Times New Roman ya. Nah, itu silahkan kalian pilih, atau misalkan pilih Calibri atau pilih yang lainnya sesuai dengan kehendak kalian. Nah, itu di mana nyarinya? Di font style nomor 4 itu, lihat. Nah, itu font style untuk merubah jenis tulisan. Kemudian ada yang nomor 5, tulisannya B ya, bold. Jadi bold itu apa? Untuk membuat tulisan yang kita inginkan. Salah satu contoh misalkan tadi, contohnya kita menulis kata atau kalimat saya makan nasi. Nah, saya makan nasinya itu ingin dipertebal atau ingin dihitamkan. Tinggal di blok saja yang ingin kita mau, kemudian pilih bold. Tuh, maka tulisan yang kita bold, yang kita inginkan itu sudah menjadi hitam. Selanjutnya ada nomor 6. Kita lihat. Nomor 6 apa itu? Italic. Ya, italic
Apa? Yaitu untuk membuat tulisan menjadi miring. Nah, ada ya tulisannya akan dimiringkan. Misalkan itu untuk bahasa asing serapan. Contoh misalkan Microsoft Office Word. Ketika dituliskan di dalam makalah pembelajaran bahasa Indonesia, maka bahasa asing itu harus dimiringkan. Nah, caranya gimana? Cukup di blok yang ingin kita miringkan, lalu pilih nomor 6 itu. Apa? Yang gambar tulisan miring itu ya, italik. Nah, itu. Kemudian selanjutnya underline. Apa itu underline? Underline itu untuk membuat tulisan bergaris bawah. Kita lihat di tulisan U yang ada garisnya itu ya. Kemudian di samping kanannya itu ada tanda panah kecil. Berarti di situ ada beberapa pilihan garis bawah. Nah, gitu ya. Jadi misalkan kita ingin menulis poin-poin, kita garis bawahi, selain kita warnai kita garis bawahi. Menggunakan apa? Menggunakan underline yang dimana yang ada di nomor 7. Nah, ini menu-menu home ya. Yang fungsi-fungsi yang ada di menu home maksudnya gitu. Kemudian nomor 8, ada apa nomor 8? Kita lihat ada ABC untuk membuat tulisan coret. Nah, kita ingin mencoret tulisan itu, bukan menghapus ya, mencoret. Misalkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kita ingin menyoretnya yang laki-lakinya karena jenis kelaminnya perempuan, misalkan tinggal dicoret saja di blok yang laki-lakinya, kemudian pilih yang nomor 8 itu ABC, tinggal di blok ya. Atau misalkan begitupun yang laki-laki ingin bukan merubah jenis kelamin ya, mohon maaf, jadi untuk merubah misalkan atau mencoret yang perempuannya. Kemudian yang nomor 8, subscribes dan subscribe spot X2 untuk membuat pangkat. Nah, ini kalau kalian misalkan ingin membuat 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat, cukup pilih. Kalau misalkan 2 pangkat 2 tinggal pilih gitu ya. Ada subscribes untuk membuat pangkat pada tulisan seperti kuadrat, meter persegi, kubik dan lain-lain. Tuh. Kemudian ada lagi nomor 10. Apa nomor 10? Font size. Kita lihat nomor 10. Nomor 10 ini tujuannya apa? Untuk merubah ukuran tulisan. Contoh misalkan kita menginginkan tulisan saya makan nasi, kembali lagi tadi ke contoh kalimat. Saya makan nasi, sayanya ingin dibesarkan hurufnya. Bukan dibesarkan ya, maksudnya ukuran hurufnya ingin dibesarkan. Cukup pilih font size, pilih berapa ukuran huruf yang kita inginkan. Itu ya. Jadi font size itu untuk merubah ukuran tulisan. Kemudian selanjutnya nomor 11 kita lihat. Nah, style. Untuk membuat apa? Style itu untuk membuat gaya pada tulisan. Contoh misalkan kita menempelkan tulisan pada dinding informasi. Contoh ini ruangan rapat, ruangan kelas 2, ruangan kelas 11, ruangan kelas 10A, ruangan kelas 10B, ruangan kelas 10 OTKP misalkan. Nah, kita ingin membuat tulisannya itu bergaya. Gimana caranya? Pilih yang nomor 11 itu word art ya. Jadi tulisannya bergaya. Bukan word art ya, style. Nanti ada lagi word art, ada di insert. Itu ya, oke. Kemudian yang nomor 12 highlight text. Untuk apa? Untuk memblok warna kata atau kalimat di dalam dokumen. Kita lihat nomor 12-nya. Jadi katanya itu ingin kita warnai, pilih yang AB itu, yang ada tulisan AB nomor 12 di atas nomor 12 ya. Kemudian nomor 13 apa? Nomor 13 itu untuk membuat hurufnya menjadi berwarna. Misalkan hurufnya yang kita buat menjadi hijau. Nah, hurufnya nanti akan berubah ketika kita klik yang nomor 13 itu, apa namanya? Font color ya. Itu untuk merubah warna huruf atau tulisan di dalam dokumen. Selanjutnya menu home. Yang ada di menu home itu ada Allegiance Left. Apa itu? Untuk merubah tulisan kita menjadi rata kiri. Nah, kita ingin membuat tulisannya rata kiri semua. Nah, misalkan ya. Nah, cukup pilih apa? Allegiance Left. Nomor berapa? Nomor 14. Lalu ada nomor 15 apa? Allegiance Center. Itu untuk apa? Untuk merubah tulisan menjadi rata tengah. Kita ingin membuat tulisan rata tengah. Contoh seperti kita membuat puisi di tengah. Nah, itu tulisannya di tengah-tengah gitu. Gimana caranya? Cukup pilih Allegiance Center. Jadi namanya center. Itu adanya di mana? Ada di menu home. Kemudian selanjutnya
Ada algebraic. Right itu apa? Nomor 16 lihat. Untuk merubah tulisan menjadi rata kanan. Gitu. Ya sama halnya dengan tadi algen left, algen center, algen right. Tinggal pilih saja sesuai dengan kemauan kita. Mau rata kiri, rata kanan, rata kanan. Kemudian ada nomor 17 apa? Justify. Algen justify untuk apa? Jadi tulisan itu rata kiri, rata tengah, rata kanan sama. Jadi tulisan itu sejajar, mulai dari yang kiri, yang kanan sejajar, sudah otomatis. Kita pilih apa? Pilih justify atau algen justify ya. Jadi seimbang tulisannya itu. Itu ya. Kemudian nomor 18 ada shading color. Untuk merubah warna blok pada tulisan dokumen atau background color. Lihat nomor 18-nya anak-anakku sekalian. Tuh ya. Oke. Kemudian ada 19 icon table. Icon table lagi, icon table ya, bukan icon table. Table mah berarti apa? Meja ya. Kemudian kita lihat untuk apa? Untuk membuat tabel. Nah, contoh misalkan kita sudah membuat tabel, kita pengen membuat garisnya itu terlihat. Nah, gimana caranya? Pilih nomor 19, icon tabel. Untuk membuat tabel secara manual. Kemudian nomor 20 lihat, ada bullets. Ya, untuk membuat icon kecil di samping tulisan. Contoh, samping tulisannya itu ada gambar bintang. Misalkan ada juga nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya begitu. Melihat ya 20, 21, 22 itu sama halnya. Oke. Ada lagi ada numbering tadi ya, multi level. Kemudian kita lihat nomor 24 apa? Sort, untuk menyortir isi dokumen sesuai dengan abjad. Contoh misalkan kalian menuliskan nama-nama teman kalian yang ada di kelas 10 OTKP. Dia acak nih, mulai dari A kemudian ke C, ke Z, ke E. Nah, cukup tinggal pilih icon sort itu, maka otomatis nama-namanya sudah berada atau sudah menyesuaikan dengan huruf abjad. Bisa dari awal A, bisa juga di akhir Z. Bisa juga di awal Z, di akhir A, sesuai dengan kemauan kita. Oke. Itu saja pembahasan kita. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.